Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali di Forum Indonesia Bergerak. Kali ini kita akan khusus mengusung atau menyajikan tema keislaman. Satu hal yang menarik, saya beri judul obrolan kita hari ini adalah tentang satu Islam 1000 wajah. Hadirin sekalian, sebagaimana Rasulullah sabdakan, demi kata Rasulullah, demi Tuhan yang menguasai jiwa Muhammad, sungguh umatku nanti akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Satu golongan masuk surga dan yang 72 golongan akan masuk neraka. Seorang sahabat bertanya, siapakah mereka yang masuk surga itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, mereka itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Secara aksiomatik, umat Islam mengakui bahwa Islam sebuah nilai yang universal, komprehensif, dan multidimensional, yang sanggup melintasi dan bahkan mengendalikan pergerakan dan perubahan sejarah. Semua akal muslim akan mengangguk kepada Al-Quran, namun untuk memahami Islam tidak cukup menyandarkan hanya pada yang transendennya saja. Ia pun harus dipahami ketika atau bagaimana umat Islam berdialektika secara sosio-historis dalam mengamalkan ajarannya. Dalam hal ini, setiap pemahaman terhadap apapun termasuk terhadap ajaran Islam harus dipahami secara kontekstual. Situasi dan kondisi berpengaruh terhadap kegiatan pemahaman dan penafsiran. Dalam hal ini, teks tidak bisa dibaca secara sendiri, karena setiap teks memiliki keadaan-keadaan khusus yang berbeda. Maka untuk memahami teks harus dipahami pula keadaan-keadaan sebagai lingkaran teks yang harus dipahami pula. Ketika Islam melakukan kerja ekspansionistiknya, menyebarkan ajarannya, ia akan berjumpa dengan berbagai ruang yang telah terisi secara nilai dan budaya atau peradaban tertentu yang terlebih dahulu singgah di dalamnya. Dialektika inilah yang seringkali membuat Islam dipaksa untuk melakukan adaptasi dan seringkali menyeret pada akulturasi nilai-nilainya dengan nilai-nilai yang dijumpai di tempat yang jauh dan berbeda. Perjumpaan-perjumpaan inilah yang membuat corak, warna, dan nuansa Islam menjadi beragam, bahkan tampil dengan wajah yang berbeda. Perbedaan dan keragaman seringkali mengundang dilema. Adakah dari yang beragam dan berbeda itu yang asli dan murni yang harus dipilih dan diikuti? Jika ada, bagaimana cara kita memilihnya? Karena semua mengklaim sebagai yang benar dan yang murni. Tidak mudah untuk menjawab dan menemukan Islam yang asli dan murni. Tidak mudah pula mengklarifikasi atau menjernihkan keadaan untuk menemukan yang asli dan murni itu. Ini memerlukan kecerdasan dan ketawaduan. Secara historis, Islam pertama kali turun dalam setting sosial Makkah dan Madinah. Inilah pengamalan dan pengalaman pertama kali Islam turun dan hadir dalam sosok pribadi-pribadi dan sosial yang dibangunnya. Ziauddin Sardar dalam bukunya Rekayasa Peradaban Islam menjadikannya Muhammad dan Madinah sebagai parameter yang darinya lahir teori dan rekayasa umat Islam selanjutnya dalam membangun sistem sosial barunya. Muhammad Arqon menyebutnya sebagai pengamalan dan pengalaman Islam yang benar dari Muhammad sampai dengan Ali radhiyallahu an. Pasca Ali, Islam secara sosiopolitik terbelah menjadi 4 wajah. Pertama, wajah teologi politik Sunni yang akhirnya melahirkan dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan berhenti di dinasti Turki Utsmani. Kedua, wajah teologi politik Syiah yang melahirkan doktrin imamah atau 12 imam yang kini penerusnya mencetuskan revolusi Islam Syiah di Iran. Ketiga, teologi politik Khawarij yang radikal yang kini para penerusnya bermetamorfosa menjadi gerakan teroris. Dan yang keempat, teologi politik Murji'ah yang moderat yang kini gerakannya apolitik atau tidak berpolitik. Dari 4 wajah itulah Islam mengalir dan berjumpa dengan berbagai nilai, budaya, dan peradaban lain yang menuntutnya untuk berdialektika. Maka wajar kalau Nabi memprediksi umat Islam akan terpecah belah menjadi beberapa golongan dengan berbagai wajahnya. Pencarian Islam yang asli dan murni bukan hanya sebagai tuntutan psikologis atau setiap manusia menginginkannya, karena setiap manusia menginginkan yang asli dan murni, namun juga sebagai titah Allah agar umat Islam jangan terpecah belah, karena pecah belah bentuk atau manifestasi dari kesyirikan sosial. Adakah wadah yang bisa menyatukan keragaman dan perbedaan itu hingga Islam bisa kembali menemukan bentuk atau wajah aslinya? Kurang lebih itu sebagai sebuah pengantar
untuk pencarian Islam yang tidak akan pernah berhenti, menemukan keaslian, kemurnian dan kesejatiannya. Selamat berpetualang mencari yang asli dimaksud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.